Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'da. Ya, natabi' darsana usbu'al madi. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Ya, kaifa halukunal ya talibat? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ya, gitu juga Ustazah, alhamdulillah. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya, baik-baik. Hatinya nggak tahu. Oke, kita lanjutkan ya tentang fi'il. Apa kemarin tentang fi'il ya? Fi'il yang kita bahas kemarin fi'il madhi, mudhari' dan amr. Ya. Apa pengertiannya? Ini kita ulang ya sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Ya, setiap kata yang menunjukkan makna dirinya sendiri, muqtarinatun bi ahadil azminati salas, yang muqtarinah yang dihubungkan dengan waktu yang tiga ya. Waktu yang tiga. Apa waktu yang tiga nih? Madhi, hal, dan istiqbal. Madhi ini waktu lampau, hal sekarang dan akan datang ya. Madhi lampau sama juga nama fi'ilnya, fi'il madhi. Ya, adapun fi'il yang dinamakan dengan fi'il yang sekarang atau akan datang disebut dengan fi'il mudhari'. Terus fi'il amrnya? Ya, fi'il amrnya dia untuk perintah ya. Nah, lil fi'li iddatu alamatin. Ya. Fi'il memiliki beberapa tanda atau ciri-ciri. Apa ciri-cirinya yang kemarin kita bahas? Di antaranya, satu, diawali oleh qad. Diawali dengan qad. Iya, yang kedua, ya qabalu, Diawali dengan sin. Yang ketiga, diawali dengan asma atau muannas. iya, bersambung dengan taknis. Ya, taknis. Yang keempat, bersambung dengan tak mutaharikoh. ya, tak yang berharokat. Iya, tak yang berharokat. Nah, untuk fi'il ini ya, fi'il madhi sama fi'il mudhari, membedakannya, kalau fi'il madhi itu dia domirnya di belakang. Ya kan, domirnya di belakang. Kata betul, kata bana, kata bata, kata bati, kata bat. Nah, untuk fi'il mudhari domirnya di depan, dia domirnya. Ya, af'ulu, naf'ulu, taf'ulu, yaf'ulu. Nah, domirnya di depan. Nah, kalau fi'il madhi domirnya di belakang. Itu untuk membedakan, kalau kita belum tahu artinya ya, membedakan di fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Fi'il madhi domirnya di belakang, kalau fi'il mudhari domirnya di depan. Terus yang qasimul fi'li ila, fi'il terbagi menjadi apa aja? Tiga. Al-madi, wal-mudhari, Madi, wal-amr. mudhari, dan amr. Nah, sekarang contoh i'rab ya, contoh i'rab. Qara'a Ahmadun nahwa. Ahmad telah membaca nahwu ya. Fi'il madhi. Apa qara'a i'rabnya? Qara'a adalah fi'lu madin, fi'lun madin mabniyun, fi'lu madin mabniyun 'alal fathati dhahirah 'ala akhirih. Fi'il madhi mabni
mabni atas fathah yang nampak pada baris akhirnya. Fathah dhahirah, fathahnya nampak ya, qara'a. Nah, ahmadu kedudukannya sebagai fa'ilun marfu'un ya, fa'ilun marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahira ala akhirih. Ahmadu domahnya nampak jelas ya, enggak tersembunyi domahnya. An-nahwa an-nahwa kedudukannya sebagai objek. Bahasa Arabnya objek apa? Maf'ul bih. Iya, maf'ulun bih. Apa barisnya? Mansub. Mansub. Maf'ulun bih itu selamanya barisnya mansub. Wa alamatu nasbihil fathah al-dhahirah ala akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak. Fathahnya nampak ya, enggak tersembunyi. An-nahwa. Lanjut. Yadhhabu Aliyun ilal haji. Ali pergi ke haji ya. Yadhhabu apa i'rabnya? Fi'lun mudhari' marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un ya, fi'il mudhari' marfu'. Marfu' barisnya dia ya, marfu' karena tidak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jazm. Kemudian wa alamat raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih, dan baris rafa'nya adalah dhammah dhahirah ala akhirih karena dia fi'il sahih akhir. Huruf akhirnya huruf sahih. Jadi dia baris dhammahnya jelas ya, baris dhammahnya jelas. Aliyun kedudukannya sebagai subjek. Apa bahasa Arabnya subjek? Fa'il. Iya benar, fa'ilun ya, syukran jazakumullahu khairan. Fa'ilun barisnya marfu', fa'il selamanya barisnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah ala akhirih ya, baris rafa'nya itu dhammah jelas ya, jelas. Aliyun. Nah, kemudian ila harfun jar ya. Al haji isim yang terletak setelah huruf jar disebut dengan isim majrur. Wa alamatu jarrihil kasroh ya, dan tanda huruf jarnya adalah kasroh. Nah, sampai di sini tentang fi'il. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ya ini hafalan wajib ya. Setelah materi ini wajib dihafal. Arifil fi'la ya, definisikan fi'il. Definisikan fi'il ini wajib kalian hafal. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala ma'na fi nafsiha. Terus muqtarinatun bi ahadil azminah ya. Fi'il yang menunjukkan arti untuk dirinya sendiri dan terkait dengan waktu yang 3 ya. Terus mahiya aqsamul fi'li. Apa itu pembagian fi'il? Al-fi'lu salah satu aqsam. Fi'il ada 3 bagian. Apa aja? Madi, mudhari, amr. Ya, benar. 100. Pertanyaan ketiga. Kawin salasa jumalin tatadammanu af'al. Nah, buatlah 3 kalimat yang mengandung fi'il. Nah, untuk buat kalimat ini kalian harus punya kosakata, harus hafal mufradat ya. Harus hafal mufradat karena bahasa yang namanya bahasa ya, bahasa Arab. Bahasa Arab itu dia gabungan dari nahwu, shorof dan mufradat. Ya, nahwu, shorof dan hafal kosakata. Jadi ketiga ini dia harus matching ya, harus ada semuanya. Baru bisa kita berbahasa Arab ya. Harus bisa berbahasa Arab. Jadi sebelum belajar muhadasah pun kita harus tahu nahwu sorobnya dulu sebelum belajar apapun. Ini kan karena kan tata bahasa ya, kaidah dasarnya. Harus tahu kaidah dasarnya nahwu sorob dan hafal kosakata. Kan nanti di nahwu udah kita belajar baris, kita disuruh buat kalimat. Nah, kalau kita nggak hafal kosakata, gimana kita mau buat kalimat? Ya kan? Nah, karena bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita, ya jadi nggak ada ruginya kalian itu setiap pagi buat jadwal sendiri, harus hafal kosakata, ya. Kosakatanya apa dulu kita buat, isim dulu kah atau kata kerja dulu kah? Nah, boleh digabung satu hari tiga kosakata, kata kerja sama isim,
ya. Kata kerja 1, isim 2. Nah, hafal itu 3 kosakata setiap hari, ya. Setiap hari hafal kosakata. Terus prakteknya gimana? Kalau secara lisan nggak ada ini, ya. Nah, buat aja nanti, entah buat di status hari ini, ya. Buat kalimat. Misalnya apa kalimatnya? Saya masak ikan. Nah, gitu. Buat kalimatnya tapi dalam bahasa Arab. Ya, itu untuk latihannya, ya. Kalau untuk bicara kan di rumah kan nggak semuanya bisa bahasa Arab, ya kan. Nah, untuk latihan sendiri aja, buat kalimat terus buat status gitu. Bisa daripada buat status yang apa? Selfie kalian, ya kan. Nah, buat kalimat bahasa Arab. Nah, untuk latihan sebenarnya latihan untuk nyemangati biar semangat, buat untuk statusnya gitu, ya. Yang penting setiap hari harus dicanangkan, ana harus hafal 3 kosakata setiap hari gitu, ya. Lanjut, istakhrij al-af'al al-mawjudah fin nassit tali wastadil ala kauniha af'alan. Nah, keluarkan fi'il yang ada pada cerita berikut, kemudian tunjukkan ciri-ciri fi'ilnya, ya. Ala kauniha af'alan, tunjukkan ciri-ciri menunjukkan bahwasanya dia adalah fi'il. Dah ini, ya. Oke, ini latihan, ya. Latihan dikerjakan. Ngerjakannya nih nggak usah ditulis. Kalian cuma ini aja. Ini buku ini kalian garis bawahi mana fi'ilnya, garis bawahi, terus foto, ya. Fotokan ke ustazah, ya. Jadi nggak capek nulis. Tapi pakai pensil, ya. Hah? Nomor 5 aja. Iya, yang nomor ini aja. Yang nomor berapa nih? Nomor 5, ya. Yang nomor 5-nya aja, 1 2 3 4 nggak usah. Yang nomor 5 ini aja. Ya, kalian garis bawahi pakai pensil tapi, ya. Nanti siap kalian foto, kalian hapus karena ini kan nanti mau diwariskan sama adik kelas. Ini kan bukunya kan minjam, ya kan? Bukunya minjam. Jadi kalian garis bawahi, terus apa tadi? Wastadil, tunjukkan sebab dia fi'ilnya, ya. Tunjukkan dia fi'il apa, terus sebabnya apa, ya. Ustazah, Ah. kalau nggak ada buku, Zah, pakai e-book itu, Zah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tulis ini aja di buku tulis, tapi nggak usah, ceritanya nggak usah tulis, ya. Ini kan panjang kali ceritanya, ya kan. Tulis langsung aja fi'ilnya sama ciri-ciri fi'ilnya, ya. Sebab dia fi'il itu apa, ya. Kalau yang nggak ada buku paket, pakai buku tulis. Misalkan di sini apa, di ini, ya. Ji'na, tulis ji'na sama dengan apa dia ciri-ciri, apa dia fi'il madi. Terus ininya, kita sholat apa nih, bersambung dengan apa dia, bersambung dengan domir, gitu, ya. Kalau yang nggak punya buku, tapi kalau yang ada buku udah garis bawahi aja ini, buat nama fi'ilnya apa, garis bawahi terus buat nama fi'ilnya, ya. Kalau yang nggak ada buku, buat kosakatanya, ya, kata itu aja, 1 biji itu aja, terus dibuat sama dengan fi'il apa dia, ya. Sudah kasih waktu sampai jam 10 malam, ya. Jam 10 malam. Ini untuk yang nggak lihat Zoom, ya kan. Mungkin nanti lihat Zoomnya sore dia, ya kan. Nanti baru tahu nanti. Nah, itu untuk nilai semester 2, ya. Nilai semester 2 ini, ya, nilai harian. Nilai harian semester 2 sampai jam 10 malam. Zah, itu dibarisin semua, Zah? Nggak usah dibarisin. Cukup ini aja. Misalkan kayak tadi yang sudah bilang kan, fi'ai dikaji'na nuradu ilaika nih. Garis bawahi 1 aja, udah ji'na, garis bawahi, bukan dibarisi, ya. Garis bawahi. Ji'na, udah garis bawahi apa dia. Nah, udah cari lagi. Terus cari lagi. Nggak usah dibarisin. Tapi kalau mau belajar barisin, kayak mana? Mau barisinnya nggak? Jangan. Nggak usah, ya. Udah dibarisin yang mana fi'ilnya aja. Karena nanti kalau dibarisin, kasihan yang apanya, kasihan yang nggak punya buku tulis, mesti dia kan nulis semua ini, 1 halaman lebih, 1 halaman ini, ya kan. Dah selesai, ya. Itu tandain tugasnya, jam 10 malam terakhir ngumpulkan. Sekarang iftahna as-safhah wahid wa samanun, buka halaman 81.
Iya. Sekarang pelajaran keberapa kita? Ya. Ustazah mau nanya, Zah. Yang ciri-ciri fiil nomor 4 itu kan bersambung dengan ta yang berharokat. Iya. Nah, contohnya itu kan semua taknya di belakang. Boleh Iya. di depan, Zah. Itu termasuk fiil. Kalau yang depan dia berarti fi'il mudhari ya kan? Termasuk kan, Zah? Iya. Ini termasuk kan? Contoh, termasuk. Nah, jadi Kak, ini di sini nih. Nah, di khulasoh ini. Nah, di sini kan disebutkan ada 4 ya, ada 4 ciri-ciri. Sebenarnya masih ada ciri-ciri lain ya. Ini beberapa aja, beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, anahu qad. Nah, kalau ada qad, berarti ini fi'il madhi sama fi'il mudhari ya, bisa masuk ya. Nah, kalau sin ini dia hanya masuk kepada fi'il mudhari. Ya, sin ini fi'il mudhari. Terus yattasilu bi ta'i ta'nis, bersambung dengan ta ta'nis, ini fi'il madhi. Tak mutaharrikah, ini juga fi'il madhi. Jadi yang ini ciri-ciri fi'il mudhari, sin ini ciri-ciri fi'il mudhari, ya, ta ta'nis ini ciri-ciri fi'il madhi, tak mutaharrikah ini ciri-ciri fi'il madhi, ya. Terus kalau qad ini fi'il madhi dan fi'il mudhari. Benar Kak? Sama laqad itu sama, Zah? Sama. Ya, laqad kana lakum sama. Ya, qad jumpa fi'il madhi artinya sungguh, qad jumpa fi'il mudhari artinya terkadang, ya. Sudah. Ada lagi? Bisa kita masuk ke pelajaran selanjutnya ya. Zah, nanti ditulis misalnya gini di garis bawahin terus. Bawah. Tulis misalnya mudhari gitu. Iya, nama fi'ilnya apa? Garis bawahi, tulis nama fi'ilnya apa. Iya. Terus ciri-cirinya, kalau misalkan ciri-cirinya ada di situ ya kan. Kan ciri-cirinya tuh di situ sih ringkas ya, cuma 4 ya kan. Ada qad, ada sin, ta ta'nis. Kalau nggak ada ciri-cirinya ya udah nggak usah ditulis, garis bawahi aja buat fi'il madhi. Kayak ji'na kan, di situ kan nggak disebutkan ciri-cirinya ya kan, di rangkuman kan nggak disebutkan ciri-cirinya. Ya udah ji'na buat aja fi'il madhi, udah. Ciri-cirinya nggak usah dibuat. Kalau yang lainnya, yang ada ciri-ciri yang 4, ada qad, ada sin, tulis ya. Udah? Kita lanjutkan ya. Ad-darsul rabi'u asyar. Ya, pelajaran ke-14 tentang al-fi'lul madhi, ya. Tadi kita membahas judul 13 kan membahas tentang fi'il secara umum ya, fi'il. Fi'il terbagi 3. Sekarang satu-satu kita bahas. Fi'ilnya fi'il madhi, ya, tentang fi'il madhi. Syawahid ya. Contohnya nih, kalimatnya. Ahsanan nasu ma'asyan man hassana ma'asya ghairihi fi ma'asyihi. Ya. Sebaik-baik kehidupan manusia ya adalah orang yang paling baik kehidupannya untuk orang lain ya, orang lain dalam hidupnya. Jadi sebaik-baik orang yang bisa berbuat baik kepada orang lain dalam hidupnya. Kalau kita berbuat baik sama orang ya, nanti Allah juga buat baik sama kita. Ya, bukan orang itu yang akan membalas, nanti Allah kirim orang-orang yang membalas kebaikan kita, ya. Gitu juga kalau orang berbuat buruk sama kita, jangan kita balas keburukannya, ya. Nanti Allah yang akan membalas keburukannya. Allah akan mengirimkan orang-orang yang buruk juga untuk dia, ya. Kalau berbuat baik kita balas dengan buat baik, tapi kalau orang buat buruk jangan dibalas, ya. Biar Allah yang balas. Lanjut, jadi orang yang paling baik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, bermanfaat untuk orang lain. Lanjut, ma dakhala qalbam ri'im syai'un minal kibri illa naqasa min aqlihi misla dzalik, ya. Tidak.
ma dakhala qalbamri'in syai'un minal kibri illa nuqisa min aqlihi mislu dzalik. Ya, tidaklah masuk ya pada hati seseorang sesuatu dari kesombongan kecuali ya dikurangi dari akalnya seperti itu ya. Jadi sombong, merasa diri paling baik itu seburuk-buruk sifat ya, sifat yang paling buruk ya, merasa lebih baik dari orang lain ya, betul-betul adalah sifat yang menghancurkan ya. Sombong itu adalah sifat yang menghancurkan di dunia dan di akhirat ya. Orang yang sombong Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. Baik sombong karena bangga dengan kecantikannya, dengan hartanya ya, dengan kemewahan hidupnya, dengan kepintarannya ya, dan lain, dengan ilmunya dan lain sebagainya. Kemudian ma ba'atsallahu nabiyyan illa bitahrimil khamri ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut akan mengharamkan khamr ya. Jadi di setiap nabi, di setiap umat, khamr itu diharamkan ya. Seluruh nabi-nabi itu mengharamkan khamr ya. Sudah, sekarang ad-dibajah ya. Wurida fi syawahidis sabiqah adadun minal af'al ya. Tertulis pada contoh-contoh sebelum ini beberapa fi'il. Apa itu fi'il-fi'ilnya? Hiya, yaitu hassana yuhassinu. Kemudian dakhala. Kemudian naqasa. Ya, dakhala masuk, naqasa berkurang. Ba'asa mengutus. Wa idza am'anna ya, apa Kak? Yang mana? Dari sini? Dari awal? Iya. Wurida fi syawahidis sabiqati adadun minal af'al. Ya, tertulis di contoh-contoh sebelum ini ya. Adadun beberapa, minal af'al beberapa fi'il, yaitu hassana ya, dakhala, naqasa dan ba'asa. Wa idza am'annan nadhara fiha ya, kalau kita mau sungguh-sungguh mau detail melihatnya ya, naro anna dilalataha wadihatun ala wuqu'il fi'li fi zamanil madi. Kita lihat petunjuknya ya, kita lihat petunjuknya itu jelas terjadinya pekerjaan pada waktu yang telah berlalu ya, pada waktu yang telah berlalu ya. Ya, kalau di orang Arab tahu artinya ya kan, hassana, dakhala, naqasa, ba'asa ya kan. Kalau kita orang Indonesia mana tahu ya kan. Ya, kita lihat ya petunjuknya jelas. Bahwasanya kata di atas itu terjadi, kata kerja terjadi pada waktu yang telah berlalu ya. Hasanah telah berbuat baik, dakhala telah masuk ya, nuqisa telah dikurangi, ba'asa telah mengutus ya. Fahinama qulna, ketika kita mengatakan hasanah ya, hasanah, fa inna dilalatan
fa inna dilalatan zamani husulil fi'li ulangi fa inna dilalatan zamanu husulil fi'li hiya fi zamanil madhi. Fa inna dilalatan zamanu husuli, bahwa sesungguhnya ya petunjuk waktu terjadinya fi'il adalah fa inna dilalata zamani husulil fi'li hiya fi zamanil madhi, bahwasanya petunjuk waktu terjadinya pekerjaan yaitu waktu yang telah berlalu, ya. Wa hadza bi khilafi ma law qulna yuhasinu, dan ini ya berbeda bila kita mengatakan yuhassinu, ya, yuhassinu. Hasana yuhassinu, hasana fi'il madhi, yuhassinu fi'il mudhari', ya. Fa inna dilalatal fi'li hina idzin takunu 'alal hal, ya, bahwasanya petunjuk fi'il ya hina idzin pada saat itu takunu 'alal hal, ya, terjadi pada waktu sekarang. Wa nafsu syai'i binisbati li dakhala, ya. Sama juga halnya ya dengan kata dakhala. Fa inna fi'lat ad-dukhuli ala fa inna fi'lat dukhuli hasala fil madhi, ya. Fa inna fi'lat dukhuli hasala fil madhi, bahwasanya pekerjaan masuk itu terjadi pada waktu yang telah berlalu, ya, terjadi pada waktu yang telah berlalu. Wa amma in aradna ja'alat dilalat wa amma in aradna ja'alat dilalati 'alal fi'li lil hadiri fatusbihu siyaghatul fi'li yadkhulu, ya. Nah, wa amma in aradna, dan adapun bila kita ingin ya menjadikan petunjuk fi'il untuk hadir, untuk waktu yang akan datang, ya, waktu sekarang, fatusbihu siyaghatul fi'li, maka bentuk fi'ilnya menjadi siyaghah, bentuk fi'ilnya menjadi yadkhulu, ya, yadkhulu, hadir atau yang sekarang atau mustaqbal atau akan datang, maka fi'ilnya sigotnya menjadi yadkhulu. Kalau dakhala itu fi'il madhi, yadkhulu fi'il mudhari. Dakhala ya telah lampau, kalau yadkhulu sekarang atau akan datang. Wa hakadza binisbati li baqiyatil af'al, dan begitulah fi'il-fi'il selainnya, ya, kalau mau diubah menjadi fi'il mudhari, ya. Jadi bentuk-bentuk fi'il hasana, dakhala, ya. Kemudian naqasa dan ba'atsa itu adalah fi'il madhi. Nah, kalau hasana mudhari'nya yuhassinu, dakhala mudhari'nya yadkhulu. Nah, contoh lagi. Asyawahid, ya. Contohnya darasa Muhammadun nahwa. Darasat Fatimatu, darasa, ya, ini untuk huwa, ya. Darasa Muhammad untuk mufrad muzakkar. Darasa Muhammadun nahwa, ya, Muhammad belajar nahwu. Darasat Fatimatu an-nahwa, Fatimah belajar nahwu. Muhammadun wa Aliyun darasa an-nahwa, ya, Muhammad dan Ali belajar nahwu. Kemudian at-tullabu darasun nahwa, ya, para siswa belajar nahwu. Nah, ini darastun nahwa, saya telah belajar nahwu. Darasta
An-nahwa ya, ini bentuk fi'il madhi ya. Darasa, darasat, kemudian darosa, darosu, darostu. Ini darosta, kamu telah. Darosti, kamu perempuan telah. Darosna, kami perempuan telah. Darosna, mereka perempuan telah. Ya, darosna, mereka perempuan. Domir hunna di sini ya. Nah, ini penjelasannya lagi. Ini masih penjelasan tentang fi'il madhi ya. Ini tasrif fi'il madhi, dan kalian harus hafal tasrif fi'il madhi. Pertemuan minggu depan nanti salah satunya nanti ustazah suruh untuk menasrif fi'il madhi ya. Jadi siapkan fi'il madhi kalian satu kosakata, kalian tasrifkan untuk pertemuan minggu depan ya. Oke, ya sudah, udah habis waktunya. Nah, latihannya yang tadi ya, di garis bawahi, kemudian tulis fiilnya apa. Kalau yang nggak punya buku, kosakatanya aja yang ditulis, kosakata yang berkaitan. Nah, pertemuan minggu depan ya, hafalkan tasrif fiil madhi. Nanti ustazah suruh satu-satu menghafal fiil madhi ya. Ustazah suruh acak ya, acak. Oke, Ananda, syukran ala husni itimamikun ya. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.